Oke, jadi di tugas 2, di kasus kedua ini, kasusnya adalah PT Konstruksi Jaya membuat kontrak pembangunan gedung dengan pemerintah kota dengan jangka waktu 12 bulan. Setelah 6 bulan, proyek harus dihentikan sementara karena terjadi gempa bumi besar yang merusak jalan akses dan menghentikan seluruh kegiatan konstruksi. Selain itu, sebagian material bangunan yang sudah dibeli hancur akibat gempa. Pemerintah kota menuntut agar PT Konstruksi Jaya tetap melanjutkan proyek tepat waktu atau mengganti kerugian atas keterlambatan. Permasalahan hukumnya yang pertama, apakah keterlambatan PT Konstruksi Jaya termasuk one prestasi atau force majeure? Kemukakan argumentasi Anda beserta landasan hukumnya. Kedua, siapa yang menanggung resiko atas material yang hancur? Ketiga, bagaimana akibat hukumnya terhadap kelanjutan kontrak pembangunan tersebut? Yang pertama, apakah keterlambatan termasuk one prestasi atau force majeure? Jadi di dalam kasus ini agak berbeda dengan kasus yang pertama ya. Kalau yang kasus pertama jelas keterlambatannya alasannya adalah karena masalah produksi sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai force majeure. Tapi karena di kasus ini keterlambatan itu akibat gempa bumi, lalu barang-barang bahan bakunya hancur sehingga kita bisa kategorikan sebagai force majeure. Teman-teman, untuk terkait dengan force majeure, ini tidak serta-merta setiap kecelakaan itu dianggap sebagai force majeure ya. Kalau bencana alam itu mah gampang buktiinnya, tapi kalau kecelakaan itu kita harus memastikan bahwa kecelakaan ini betul-betul diakibatkan karena sesuatu yang di luar kemampuan kita, bukan karena kelalaian manusia. Misalnya, kebakarannya itu dibuktikan, sudah diperiksa, ternyata dibuktikan bahwa kebakarannya karena arus pendek listrik yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Nah, itu bisa masuk ke dalam force majeure. Tapi kalau ternyata terbukti kebakarannya karena kamu lagi masak mie lupa matiin kompor, nah itu tidak bisa masuk ke dalam force majeure gitu. Jadi karena keterlambatan ini akibat bencana alam, yaitu gempa bumi, dan di luar kemampuan dari pihak yang membangun, sehingga kasus ini jelas masuk ke dalam kategori force majeure. Jadi gempa bumi merupakan bencana alam yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dicegah, dan juga terjadi di luar kekuasaan dari debitur. Dan juga karena gempa bumi ini menghalangi pelaksanaan kewajiban kontrak. Jadi dalam kasus ini jalan aksesnya juga rusak, kegiatan konstruksi juga dihentikan, material pun hancur karena gempa. Jadi artinya PT Konstruksi Jaya tidak sengaja lalai atau menolak memenuhi prestasi, melainkan terhalang oleh keadaan-keadaan memaksa yang telah disebutkan di atas tadi. Landasan hukumnya, pengaturan tentang force majeure ini diatur di dalam pasal 1244. Debitur wajib mengganti biaya rugi dan bunga apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan disebabkan keadaan tak terduga. Tetapi kalau bisa dibuktikan, maka kewajiban-kewajiban ini tidak terlaksana, tidak menjadi kewajiban dari debitur, ya. Pasal 1245, tidak ada penggantian biaya rugi dan bunga apabila debitur terhalang memenuhi perikatan karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja. Jadi dengan demikian, PT Konstruksi Jaya dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi keterlambatan karena adanya force majeure. Ini pun dengan syarat ya, rekan-rekan, dengan syarat bahwa di dalam perjanjian antara PT Konstruksi Jaya dengan pemerintahan kota, di dalam perjanjian tersebut ada pasal tentang force majeure. Kalau ternyata di dalam perjanjian keduanya tidak ada pasal force majeure, maka tidak berlaku prinsip force majeure di dalam perjanjian tersebut. Jadi force majeure itu hanya berlaku apabila diperjanjikan di dalam perjanjian. Bukan serta-merta berlaku gitu ya. Lalu kedua, siapa yang menanggung resiko atas material yang hancur? Jadi resiko material yang hancur pada prinsipnya ditanggung oleh pihak yang masih menjadi pemilik barang tersebut berdasarkan isi kontrak dan tahap penyerahan barang. Jadi jika material masih berada dalam penguasaan PT Konstruksi Jaya dan belum diserah terimakan kepada pemerintah kota, maka resiko berada pada si kontraktor, yaitu PT Konstruksi Jaya. Jadi misalnya
si PT Konstruksi Jaya baru beli si barang tersebut tapi belum ada serah terima atau belum terjadi pembayaran dari si pemerintah kota, ya maka menjadi resikonya Konstruksi Jaya. Tapi kalau sudah diserahkan, sudah dibayarkan oleh si pemerintah kota sebesar biaya pembelian bahan baku, maka itu menjadi resiko dari pemerintahan kota. Namun, karena kerusakan terjadi akibat force majeure, maka PT Konstruksi Jaya dapat dibebaskan dari tanggung jawab ganti rugi sepanjang dapat membuktikan bahwa kerusakan benar-benar akibat gempa dan bukan kelalaian. Selain itu, apabila terjadi klausul asuransi proyek, maka kerugian dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan polis. Ini kalau ada asuransi proyek ya. Kalau tidak ada asuransinya, hanya antara si PT Konstruksi Jaya dan pemerintahan kota, ya berarti tidak bisa dialihkan kepada kepada perusahaan asuransi. Jadi intinya yang menanggung resiko ini, kan tadi di awal di soal itu kan pemerintah kota minta ganti rugi kepada PT Konstruksi Jaya ya. Karena ini force majeure, maka jelas PT Konstruksi Jaya tidak bisa dimintakan ganti rugi. Ketiga, bagaimana akibat hukum terhadap kelanjutan kontrak? Jadi akibat hukumnya yang pertama, penundaan pelaksanaan kontrak. Jadi karena force majeure bersifat sementara, kan gempa bumi kan sementara ya, nggak terus-terusan. Jadi pelaksanaan proyek bisa ditunda atau diperpanjang waktunya atau dilaksanakan renegosiasi kontrak. Ini yang tadi saya bilang sama Bu siapa tadi namanya? Bu Risma ya? Risma, Bu dosen. Melakukan renegosiasi. Iya, Bu Risma bisa melakukan renegosiasi kontrak kalau misalnya memang bisa dibuktikan sebagai force majeure. Karena kan perang dan segala macamnya itu sebenarnya bagian dari force majeure, sebetulnya begitu. Terus biasanya dilakukan adendum kontrak. Adendum itu adalah bukan melakukan kontrak yang baru, tetapi kontrak lama dilakukan perubahan isi pasalnya menyesuaikan dengan kondisi saat itu namanya adendum kontrak. Atau perpanjangan waktu pengerjaan dan juga penyesuaian jadwal proyek. Kedua, pembebasan dari ganti rugi. Jadi PT Konstruksi Jaya tidak wajib membayar denda keterlambatan selama dapat membuktikan adanya force majeure. Ketiga, kemungkinan pengakhiran kontrak. Jadi jika keadaan memaksa berlangsung terus-menerus dan proyek tidak mungkin dilanjutkan, maka para pihak dapat mengakhiri kontrak, menyelesaikan kewajiban berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan. Ini yang tadi saya bilang juga ke Bu Risma. Jadi kalau misalnya ternyata sampai sekarang kondisi harga masih sangat tidak stabil, terus para pihak tidak menemukan kata sepakat, maka berdasarkan KUH Perdata itu dimungkinkan melakukan pengakhiran kontrak. Karena memang jangan sampai kontrak ini tetap dilaksanakan tetapi merugikan kita sendiri gitu. Jadi kesimpulannya, keterlambatan PT Konstruksi Jaya merupakan force majeure ya, rekan-rekan ya, bukan one prestasi karena disebabkan gempa bumi yang merupakan keadaan memaksa. Kedua, resiko material yang hancur pada dasarnya ditanggung pemilik barang saat kejadian. Namun karena disebabkan force majeure, kontraktor dapat dibebaskan dari tanggung jawab ganti rugi. Akibat hukumnya, yang pertama kontrak dapat ditunda ataupun diperpanjang. Kedua, kontraktor bebas dari denda ataupun ganti rugi keterlambatan. Ketiga, para pihak dapat membuat adendum perjanjian ataupun kalau mau bikin perjanjian baru juga dimungkinkan. Ataupun melakukan pengakhiran kontrak bila proyek memang tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi. Begitu. Oke, materi saya selesai hari ini.